가라고. 내 돈 가지고 와봐. John adalah seorang kurir pengantar barang dagangan di sebuah pasar ikan terbesar. Diketahui kalau John dulunya adalah seorang gangster brutal. Tapi John sudah bertobat setelah menikah dengan istrinya. Seperti pasar pada umumnya, selalu saja ada abang jago yang suka memeras para pedagang kecil. Abang jago ini diketahui bernama Tuan Lee. Sebenarnya Tuan Lee punya hutang yang besar kepada John, yakni hutang jasa pengantaran barang. Akan tetapi, sampai saat ini, Tuan Lee belum ada inisiatif untuk membayar semua hutangnya kepada John. John pun tak begitu berani menagih hutangnya kepada Tuan Lee, yang merupakan seorang bos preman pasar yang paling ditakuti di wilayah ini. Meskipun sebenarnya, John yang seorang mantan gangster, bisa saja mematahkan leher Tuan Lee untuk memberinya pelajaran. Akan tetapi, John yang sudah lama bertobat, sudah berjanji kepada dirinya sendiri, tidak akan pernah menyelesaikan masalah menggunakan cara kekerasan. John hanya berharap, suatu hari nanti, Tuan Lee terketuk pintu hatinya untuk melunasi semua hutangnya kepada John. Di waktu yang sama, John dihubungi oleh teman lamanya. Si teman lama, yang diketahui bernama Han, menawarkan sebuah investasi, yaitu bisnis impor kepiting raja. Han meyakinkan John kalau bisnis kepiting raja ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Sehingga John tidak perlu bersusah payah lagi bekerja sebagai kurir pengantar ikan. Sepertinya John mulai tertarik dengan bisnis investasi yang ditawarkan oleh teman lamanya ini. Selesai bekerja seharian, John lantas menjemput istrinya, yang diketahui bernama Maya. Di tengah perjalanan, John berusaha memberitahu Maya terkait sebagian besar uang simpanan mereka yang sudah John investasikan dalam bisnis impor kepiting raja. Akan tetapi, John harus membatalkan niatnya untuk memberitahu sang istri. Karena si istri tidak suka, John bergelut dalam bisnis investasi. Karena bisnis semacam itu, resikonya terlalu besar. Apalagi saat ini, John dan si istri sedang mengalami masalah keuangan. Selain itu, mereka juga memiliki hutang yang harus dicicil pada setiap bulannya. Pada adegan lain, kita diperkenalkan dengan Bram, seorang bos gangster yang sangat brutal. Kebrutalan Bram terbukti ketika ia dengan begitu tega menyiksa seorang pria paruh baya, hanya karena si pria tua ini tak mampu membayar hutangnya. Ketika Bram tengah melakukan penyiksaan, anak gadis si Pak Tua pulang. Melihat kalau si Pak Tua punya anak gadis yang sangat cantik, Bram pun batal menghabisinya. Bram malah menculik si gadis untuk menutupi hutang ayahnya. Si gadis pun langsung dibius dan lantas dibawa ke markas. Di dalam perjalanan, anak buah Bram tak sengaja menabrak mobil John. John lantas turun dari mobil dan meminta anak buah Bram dengan cara baik-baik agar anak buah Bram bersedia difoto di samping mobil John untuk mempermudah klaim asuransi. Tapi dengan sombongnya, si anak buah melempar sejumlah uang ke arah muka John sebagai ganti rugi atas kerusakan mobil John. Melihat suaminya diperlakukan seperti itu, Maya lantas menghampiri anak buah Bram dan memaksanya untuk meminta maaf. Melihat itu, Bram lantas turun dari mobil dan langsung memukul si anak buah. Bram lantas meminta maaf kepada John dan istrinya atas perlakuan kurang ajar anak buahnya itu. Rupanya secara diam-diam, Bram tertarik kepada istri John dan berniat untuk menculiknya. Bram masih belum sadar kalau wanita yang ingin ia culik
adalah istri mantan gangster brutal. Di keesokan harinya, John memberanikan diri mendatangi Tuan Lee di markasnya untuk menagih hutang kepada Tuan Lee atas jasanya mengantar paket yang jumlahnya tidaklah sedikit. John sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar hutang dan juga untuk biaya hidup. Tapi seperti biasa, Tuan Lee selalu beralasan belum punya uang untuk membayarnya. Tuan Lee hanya membayar sebagian kecil dari hutangnya tersebut. Karena tak ada pilihan lain, dengan terpaksa, John menerima uang tersebut yang jumlahnya tidaklah seberapa. 오늘 좀만 있어봐. 연락 신세를 많이 줘. 사람이야. Pada sore harinya, John dan temannya yang bernama Tom lantas menghubungi Han, bertanya terkait investasi, bisnis impor kepiting raja mereka. Saat ditanya, Han malah berdalih kalau kapal pengangkut paket kepiting raja mereka ditahan oleh pihak petugas di Laut Cina dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Sehingga kemungkinan besar, paket kepiting raja mereka itu akan sedikit terlambat sampai ke Korea. Dari sini, John dan Tom mulai curiga kalau kemungkinan besar mereka berdua telah ditipu oleh Han. 걱정하지 말고 있어. 희망을 잃지 말고. Pada malam harinya, John membawa Maya makan malam mewah di sebuah restoran bintang 5 untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7 dengan menu utama, yaitu kepiting raja. Tapi bukannya senang, Maya malah kesal kepada John. Bisa-bisanya, John menghabiskan uang banyak untuk makan di restoran mewah seperti ini. Padahal mereka berdua sedang mengalami masalah keuangan. Bahkan, untuk biaya sewa rumah bulan depan saja, mereka harus memutar otak mencari uang untuk melunasinya. Menanggapi itu, John meminta agar Maya tidak usah khawatir lagi terkait masalah keuangan. Karena sebentar lagi, mereka akan kaya raya berkat investasi bisnis kepiting raja yang sudah John lakukan. Mendengar itu, tentu Maya semakin marah kepada John. Karena di saat keuangan mereka sedang lesu, John malah nekat berbisnis dengan risiko besar seperti itu. Dan yang paling membuat Maya kesal, John malah melakukannya tanpa berdiskusi dulu dengan dirinya. 이거 돈 하나 더 해가지고. 뭐? 잠깐만 있어. Saking kesalnya, Maya malah ingin minta cerai kepada John. Maya lantas pulang duluan, meninggalkan John sendirian di restoran tersebut. Tapi setibanya di rumah, Maya malah merasa bersalah telah meninggalkan John sendirian di malam perayaan ulang tahun pernikahan mereka berdua. Pada akhirnya, Maya menghubungi John, meminta maaf, dan menyuruhnya pulang ke rumah. John sangat bahagia karena istri tercinta tidak lagi marah kepadanya. Saat itu juga, John mengarah pulang ke rumah. Tapi di saat yang bersamaan, sekelompok pria bertopeng menyusup ke dalam rumah, berniat untuk menculik Maya. Rupanya mereka semua ini adalah para anak buah si bos gangster, yaitu Bram. Setibanya di rumah, John sangat kaget melihat kondisi rumahnya yang sudah sangat berantakan. Sedangkan istri John menghilang entah kemana. Khawatir kalau istrinya telah diculik, John langsung melaporkannya ke polisi. Saat itu juga, polisi mulai bergerak menganalisa tempat kejadian perkara. Tapi sayangnya, polisi tak mendapatkan petunjuk apa-apa. Karena kamera CCTV di kawasan rumah John sudah lebih dulu disabotase oleh kelompok penculik. 여보세요? Di tengah kepanikan tersebut, John malah dihubungi oleh Bram, si dalang utama, di balik penculikan istrinya. Bram mengancam akan menghabisi istri John apabila John tetap nekat melanjutkan laporannya. Apabila John ingin istrinya selamat, John harus menemui Bram esok pagi di sebuah kafe untuk bernegosiasi. Tapi sekali lagi, Bram menegaskan agar John tidak nekat melibatkan polisi dalam pertemuan tersebut. Apabila John masih nekat, maka akan fatal akibatnya. Demi keselamatan sang istri tercinta, John pun setuju bertemu dengan Bram, seorang diri, tanpa melibatkan polisi. Setelah hampir 3 jam menunggu, Bram tak kunjung datang. Tak lama kemudian, ponsel yang ada di meja tiba-tiba berbunyi. Ternyata, itu adalah panggilan dari Bram. Bram mengatakan, dirinya tidak jadi datang, dan meminta agar John merelakan saja istrinya. Sebagai ganti rugi, Bram akan memberikan John 1 tas berisi penuh uang yang sudah tersedia di meja tersebut.
Dengan uang tersebut, John akan menjadi kaya raya. Bra meminta John agar berhenti mencari istrinya. Dan akan jauh lebih baik, John menganggap kalau istrinya sudah meninggal dunia. Tentu saja, John tidak akan pernah rela istrinya digantikan dengan uang dengan jumlah sebanyak apapun. 나랑 좀 바꿔먹자. 안 그래? 얘는 착한 척, 정의로운. 말을 안 들어? 형이 화가 Uang tersebut langsung John serahkan kepada polisi sebagai barang bukti dan petunjuk untuk menemukan istrinya. Sejak hari itu, John terus bolak-balik ke kantor polisi untuk mencari tahu kelanjutan kasus penculikan istrinya itu. Tapi sampai detik ini, polisi masih belum menemukan titik terang. Bahkan, identitas para pelaku penculikan saja masih belum berhasil polisi kantongi. 박스 좀 확인해 보셨어요? 우선입니다. Jelas hal itu semakin membuat John panik. Setelah berpikir cukup panjang, pada akhirnya, John yang seorang mantan gangster, memutuskan untuk bertindak sendiri dalam menemukan istrinya. Karena apabila hanya bergantung kepada kinerja polisi yang lamban, bisa-bisa istri John sudah keburu celaka. Langkah pertama yang John lakukan adalah menghubungi temannya, yaitu Tom. Tom menyarankan agar John menyewa jasa seorang detektif handal yang diketahui dapat menyelesaikan kasus penculikan. Akan tetapi, untuk memakai jasa detektif handal tersebut, John harus siap menggelontorkan uang yang banyak. Seperti yang kita tahu, saat ini John sedang mengalami masalah keuangan. Karena tak ada pilihan lain, John pun dengan terpaksa kembali menemui Tuan Lee di markasnya untuk menagih hutang yang tak kunjung dibayar oleh Tuan Lee. Berbeda dari sebelum-sebelumnya, kali ini, John yang seorang mantan gangster, datang tanpa rasa takut sedikit pun. John sudah bertekad tidak akan meninggalkan markas ini sebelum mendapatkan semua haknya. Walaupun itu artinya, John harus memakai cara kekerasan, melawan puluhan anggota preman, hanya dengan seorang diri saja. 가라고. 내 돈 가지고. Melihat sosok John, yang ternyata sangat brutal, barulah Tuan Lee, dengan terpaksa membayar hutangnya. Setelah mendapatkan uangnya, John dan Tom, langsung menemui si detektif, yang bisa menemukan istri John. Meskipun si detektif ini, tampang dan gelagatnya, seperti seorang preman, John tetap menaruh harapan tinggi, kalau si detektif ini, pasti bisa membawa istrinya, pulang dalam kondisi selamat. John lantas memberi si detektif, waktu selama 1 hari, untuk bisa menemukan istrinya. Apabila si detektif berhasil tepat waktu, John berjanji akan membayar lebih. 내일까지 건 아닌데. 그럼 뭐 5%. Dan ternyata benar, detektif ini memang cukup handal. Karena tak butuh waktu yang lama, ia berhasil mengantongi 1 nama, berserta alamat rumah seseorang yang diduga kuat terlibat dalam penculikan istri John. Tanpa membuang waktu lagi, John, Tom dan si detektif langsung meluncur ke rumah orang tersebut. 500이야. Tapi setelah diinterogasi, orang ini mengaku dirinya hanyalah seorang karyawan biasa. Ia dipaksa oleh seseorang tak dikenal mengantar tas berisi penuh uang di kafe tersebut. Apabila ia menolak, orang ini diancam keluarganya akan dihabisi. Dengan kata lain, orang ini sama sekali tidak terlibat dalam menculik istri John. Kemudian, orang ini memberitahu alamat lokasi pertama kali ia bertemu dengan orang yang memaksanya mengantar uang tersebut. Saat itu juga, John CS meluncur ke sana. Ternyata di sana adalah tempat perjudian ilegal. John lantas masuk ke dalam untuk mencari informasi yang John inginkan. Namun kedatangan John ke sana malah diserang oleh sekelompok orang. Tapi John yang seorang mantan gangster tak gentar sedikit pun untuk melakukan perlawanan. 기다려. 너희들 내가 Alhasil, hanya dalam hitungan menit, mereka semua tumbang di tangan John. Pada akhirnya, John mendapatkan informasi, alamat seseorang yang diduga kuat, mengetahui informasi si dalang utama, yang telah menculik istri John. Saat itu juga, John meluncur ke alamat orang tersebut. 나오면 물건만 넘긴. Si detektif yang penasaran, lantas bertanya kepada Tom, siapa sebenarnya John, kenapa ia begitu sangat brutal. Tom lantas memberitahu, John adalah seorang gangster, yang cukup disegani pada masanya. Tapi setelah menikah, John memutuskan bertobat, dan menjalani kehidupan, seperti manusia normal pada umumnya. Tapi sekarang,
John terpaksa harus kembali membrutal untuk menyelamatkan istrinya. Walaupun John sudah pernah bersumpah tidak akan pernah lagi menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara kekerasan. Tapi demi menyelamatkan sang istri, apapun akan John lakukan, termasuk melanggar sumpahnya sendiri untuk tidak membrutal lagi. Singkat waktu, John bertemu dengan orang yang dimaksud. Tanpa ragu sedikit pun, orang ini langsung memberitahu dalang dibalik penculikan istri John. Orang itu tak lain adalah Bram, si bos gangster yang menjalankan bisnis perdagangan wanita yang berskala internasional. Kebanyakan wanita yang Bram perdagangkan tak lain adalah korban penculikan, yang dimana para korban tersebut mengalami masalah keuangan seperti yang dialami oleh istri John. Ternyata istri si pria ini juga pernah diculik oleh Bram. Tapi orang ini rela membiarkan istrinya diculik karena telah dibayar oleh Bram dengan tas berisi penuh uang. Seperti yang John terima waktu itu, tapi bedanya, John menolak uang tersebut. Karena bagi John, istrinya tak bisa digantikan dengan nilai uang sebanyak apapun, meskipun saat ini, John sedang mengalami masalah keuangan. 마누라 팔아서 Ternyata kartu nama yang diberikan oleh pria tadi sama dengan kartu nama yang diberikan oleh orang yang menabrak mobilnya tempo hari. Saat itu juga, John mendatangi lokasi alamat yang tertera di kartu nama tersebut. Setibanya di tempat itu, John bertemu dengan anak buah Bram yang menabrak mobilnya tempo hari. Tanpa banyak bacot, John langsung menghajarnya dan lantas menyeret si anak buah ke markas si detektif untuk diinterogasi. Tapi di waktu yang sama, John dihubungi oleh Bram lewat panggilan video. Terlihat Bram tengah menyiksa istri John, yaitu Maya. Bram sangat murka kepada John yang malah membrutal untuk menyelamatkan istrinya. Padahal para pria yang lain diam saja saat diberi uang oleh Bram ketika istri atau anak mereka diculik. Bram lantas menantang John untuk bermain sebuah permainan mematikan, yaitu siapa di antara mereka berdua yang lebih dulu menghabisi anak buah Bram dan istri John. Demi keselamatan istrinya, dengan terpaksa, John yang lebih dulu menghabisi anak buah Bram. Karena John yang menang dalam permainan ini, Bram pun menepati janjinya untuk tidak menghabisi istri John. Akan tetapi, Bram meminta John mengembalikan uang miliknya yang sudah John serahkan kepada polisi, yaitu untuk ditukarkan dengan istri John. Ternyata anak buah Bram tidak dihabisi oleh John, tapi hanya dibuat pingsan saja. 알아요, 쟤들이. Setelah tersadar, si anak buah lantas memberitahu John kalau memang benar, Bram si bos gangster menjalankan bisnis perdagangan wanita, yaitu dengan cara diculik. Para suami atau ayah dari para wanita yang diculik diberikan uang kompensasi oleh Bram agar mereka semua tutup mulut dan tidak melapor ke polisi. Dan hanya John saja yang menolak uang kompensasi dari Bram. Para wanita malang yang diculik oleh kelompok Bram akan diselundupkan ke Timur Tengah untuk dipekerjakan sebagai wanita penghibur. Si anak buah mengatakan, selama ini, Bram selalu berpindah-pindah tempat sembari membawa semua sandera. Hal itu sengaja dilakukan agar pihak kepolisian tidak mudah menemukan lokasi markas persembunyian Bram yang sebenarnya. Dengan bantuan si detektif, John pun berencana akan mengambil uang milik Bram yang waktu itu sudah John serahkan ke kantor polisi. Karena hanya dengan mengembalikan uang tersebut, istri John akan dikembalikan oleh Bram dalam kondisi selamat. Tom dan si detektif lantas masuk ke kantor polisi dengan menyamar sebagai pengecara. Sementara John sendiri menunggu di luar kantor polisi. Sialnya, penyamaran Tom dan si detektif hampir saja terbongkar. 추가 조사할 거 있으세요? Mengetahui itu, John sengaja membuat kebakaran kecil untuk menarik perhatian semua petugas polisi. Sehingga pada akhirnya, mereka bertiga pun berhasil mencuri tas uang milik Bram dari ruang penyimpanan barang bukti. Tanpa membuang waktu lagi, John dan kawan-kawan langsung mengantar uang itu kepada Bram. 돈 찾았다. 알고 보면 네 여자 죽인다. Di waktu yang sama, Maya dan seorang sandera lainnya berusaha untuk melarikan diri dari markas persembunyian Bram. Setelah berusaha dengan keras, pada akhirnya,
Maya berhasil membuka jendela tersebut. Namun sialnya, anak buah Bram muncul dan berhasil menangkap kembali seorang Sandra yang berusaha kabur. Sedangkan Maya berhasil berlari ke tepi jalan raya dan menumpang ke sebuah mobil taksi. Saat sudah tiba di depan kantor polisi, sialnya, Maya berhasil ditangkap kembali oleh Bram yang sedari tadi sudah membuntuti dirinya. Singkat cerita, John telah sampai ke markas persembunyian Bram. Tanpa banyak bacot, John langsung membrutal, membantai semua pengawal di sana. Di waktu yang sama, Tom dan si detektif berusaha menyelamatkan para Sandra yang akan diselundupkan ke luar negeri. Meskipun sudah sangat kelelahan, John tetap tak patah semangat untuk menyelamatkan istrinya. Satu persatu dari mereka berhasil John bantai, meskipun John sendiri sudah sangat lelah dan terluka. Pada akhirnya, pasukan polisi datang untuk mengevakuasi seluruh Sandra dan meringkus para anak buah Bram yang masih tersisa. Sialnya, keberadaan istri John masih belum diketahui. Tapi John tetap tak putus asa dan terus menelusuri setiap tempat untuk menemukan keberadaan istrinya tersebut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya John menemukan mobil Bram yang tengah membawa istri John. Tanpa banyak bacot, John langsung mengejar mobil Bram. Pengejaran berlangsung cukup lama, dan tentunya tidak mudah. Karena John juga harus berhati-hati, karena takut kalau istrinya akan dihabisi oleh Bram di dalam mobil itu. Jika John salah langkah sedikit saja, maka nyawa istrinya yang akan menjadi taruhan. Sampai pada akhirnya, John mendapat sebuah ide untuk mengelabui Bram. Dengan cara yang cukup ekstrim, yaitu sengaja menabrak mobilnya sendiri, hingga terpental keluar dari pembatas jalan. Bram langsung keluar dari mobil, sembari membawa palu besar untuk menghabisi Bram yang ia kira tengah sekarat di dalam mobil. Tanpa Bram sadari, ia sudah masuk ke dalam perangkap John, hingga inilah yang John perbuat. Hingga dengan leluasa, John menghajar Bram tanpa ampun, karena telah dengan berani menculik dan menyiksa istrinya. Di dalam posisi terpojok, barulah akhirnya Bram sadar kalau dirinya telah salah memilih lawan. Sebenarnya John bisa saja menghabisi Bram saat ini juga. Tapi John yang sejatinya sudah bertobat, enggan melakukan hal itu, dan lebih memilih menjebloskan Bram ke dalam penjara. Yang penting bagi John, sekarang istrinya sudah selamat. Berkat jasa besarnya, dalam meringkus sindikat perdagangan wanita, John diberikan piagam penghargaan oleh pihak kepolisian. Beberapa hari kemudian, kapal pengangkut impor kepiting raja tiba di pelabuhan Korea. Ternyata investasi yang John lakukan bukanlah investasi bodong. Berkat investasi tersebut, John mendapatkan untung besar dan berhasil memperbaiki masalah keuangan rumah tangganya. Bahkan, John berhasil membuka bisnis restoran bintang 5 dengan menu andalan, yaitu kepiting raja. Alhasil, John pun sudah tidak perlu lagi bekerja sebagai kurir pengantar ikan, atau kembali menjadi gangster brutal seperti dulu untuk mendapatkan uang. Kemudian, film pun selesai. 가라고. 내 돈 가지고 와봐.